Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatur Rahmatu Zakia dengan NIM 100113822025150 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis risiko keselamatan di permukiman lahan basah. Lahan basah adalah suatu tempat yang tergolong cukup basah selama waktu yang tergolong cukup panjang untuk pengembangan vegetasi serta organisme lain yang harus beradaptasi khusus. Lahan tersebut didefinisikan berdasarkan 3 parameter yang meliputi vegetasi hidrofitik, hidrologi, serta tanah hidrik. Sifat dan ciri lahan basah: yang pertama, tinggi muka air yang dangkal; yang kedua, dekat dengan permukaan tanah; yang ketiga, jenis tumbuhan yang khas; dan yang terakhir yaitu lahan basah bukanlah suatu perairan. Berdasarkan sifat dan ciri tersebut, lahan basah seringkali disebut sebagai wilayah peralihan antara daratan dan perairan. Lahan basah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lahan basah alami yang terdiri dari rawa-rawa air tawar, hutan bakau, rawa gambut, hutan gambut, dan tepian sungai. Yang kedua adalah lahan basah buatan yang terdiri dari waduk, sawah, saluran irigasi, serta kolam. Lahan basah di Indonesia. Luas lahan basah di dunia diperkirakan lebih dari 8,5 juta kilometer persegi atau lebih dari 6% dari total luas permukaan bumi. Indonesia memiliki setidaknya 30,3 juta hektar lahan basah yang tersebar di berbagai penjuru. Total luas lahan basah ini terus mengalami pengurangan. Lahan basah banyak beralih fungsi sebagai daerah permukiman, pertanian, dan eksploitasi lain. Untuk menyelamatkan lahan basah di seluruh dunia, 2 Februari 1971 di kota Ramsar atau Iran disepakatilah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Perjanjian ini dikenal dengan Konvensi Ramsar. Indonesia telah meratifikasi konvensi melalui Keputusan Presiden Rakyat Indonesia Nomor 48 Tahun 1991. 7 situs Ramsar di Indonesia. Yang pertama, Taman Nasional Berbak yang terletak di Jambi. Yang kedua, Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Yang ketiga, Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan. Yang keempat, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, DKI Jakarta. Yang kelima, Taman Nasional Wasur yang ada di Papua. Dan yang terakhir yaitu Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah.
Risiko bahaya lahan basah. Yang pertama, hutan rawa gambut ialah salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Yang kedua, kemarau panjang menyebabkan rawa gambut terbakar dan membuat kerugian di berbagai sektor. Yang ketiga, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun. Yang keempat, kabut asap menyerang sejumlah wilayah yang tersebar. Yang kelima, lahan rawa gambut adalah wilayah yang paling banyak mengalami kebakaran. Yang keenam, penerbangan banyak dihentikan karena asap dari kebakaran. Yang ketujuh, penyakit saluran pernapasan yang menyerang banyak orang. Yang kedelapan, sekolah akan diliburkan. Dan yang terakhir, biaya yang tidak sedikit untuk mengatasi kebakaran yang terjadi. Sumatera Selatan merupakan salah satu lahan basah yang ada. Lahan rawa Provinsi Sumatera Selatan seluas 87.017 km persegi yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Musirawas, Mubah, Oki, Muara Enim, dan Banyuasin. Sebagian besar lahan rawa tersebut atau sekitar 1,42 juta hektar merupakan lahan rawa gambut. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.